Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafwan Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan tahu tentang artis-artis seperti slow rock, dendang yang amat terkenal bahkan sampai ke mancanegara ya, seperti Fanny Fabiola, Arif. Tapi kita tidak pernah tahu siapa pembuat musik dari orang-orang ini gitu. Oke, kita akan bahas di sini ada beberapa arranger yang bisa dikatakan berjasa bagi produksi musik Minangkabau ya, produksi musik Indonesia yang berasal dari Minang dan asli Minang yang mengawali karirnya dari Sumatera Barat. Siapa saja dia? Yang pertama yaitu Yanto Sari, pria pemilik nama asli Herianto Kissinger. Ini lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Mei tahun 1975. Yanto belajar musik secara otodidak dan di usia 10 tahun dia sudah bisa bermain gitar. Nah, saat usianya di 14 tahun, ia sudah tampil dengan band-band ternama di Sumatera Barat. Aransemennya yang terkenal seperti SMS, Goyang Nasi Padang ya, itu nasional kan? Goyang nasi Padang pakai sambal rendang. Yanto Sari memiliki bakat di bidang musik sejak kecil. Darah seni itu sendiri mengalir dari ayahnya, yaitu Pak Ali Warman, yang merupakan seorang pemusik dan memiliki grup band berbakat. Jadi berkat kepiawaiannya dalam bermusik, Yanto akhirnya bergabung ke perusahaan rekaman sebagai penata musik. Ia pernah bergabung di Padang Record, Minang Record, hingga akhirnya hijrah ke Jakarta. Karena waktu itu SMS viral ya, dia yang aransemen. Nah, di Jakarta dia bergabung dengan Blackboard dan Naga Suara sampai saat ini kayaknya. Jadi yang kedua yaitu ada Trisno, pria yang nama aslinya itu Trisu Trisno, kelahiran Padang tahun 1987, yaitu pada tanggal 18 Juni ini akrab disapa Tris. Mengawali karir bermusik di tahun 2008. Jadi album pertamanya digarap album Taufik Sondang, ya, album slow rock. Judulnya Hilang. Pria yang orang tuanya asli dari Senambaka juga katanya, Senambaka Solo ya, juga hobi bernyanyi dan menelurkan beberapa single slow rock. Banyak juga yang penyanyi slow rock Melayu yang mempercayakan garapan musiknya ke Trisno ini. Jadi alamat studio Trisno ini di Jalan Maransi, Air Pacah, Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga itu Deken. Deken nama aslinya Dedi Kencana, yang akrab disapa Pak Deken, ini lahir pada 6 Maret 1981 di Padang. Deken memulai karir menjadi aransemen musik sejak dari kelas 6 SD, yang mana waktu itu masuk studio Keng yang terletak di lantai 3 pondok bersama almarhum M. Nur Amela, dan pada saat itu Deken sempat mendapat penghargaan arranger brilian atau arranger termuda di Sumatera Barat dari versi koran haluan. Jadi musik-musik aransemen dari Deken ini all genre dan sangat khas. Studio Deken beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 75 Pauh 9 Padang. Ya, yang keempat yaitu Ferry KD atau Ferry Kudu ya. Jadi Ferry KD lahir di Padang tanggal 3 November 1974. Nah, dia mengawali karir menjadi arranger itu berawal dari tahun 1991. Waktu itu arahan dari abang beliau sendiri yang juga seorang seniman Minangkabau, almarhum Yan Zainal. Musik yang sudah diaransemen cukup banyak seperti Andra Respati, Vicky Koga, Brilian, Roni Parau, Ramanir Tanjung, dan lain-lain. Jadi alamat studio Ferry KD ini di Jalan Vlogger nomor 34 depan Masjid Darul Mutakin, Dadok, Tunggul Hitam, Padang di Sumatera Barat. Yang kelima itu John P. Nama aslinya John Eddy, nama populernya John P. Mungkin John Eddy Piai ya. Jadi beliau ini lahir di Padang 12 Desember 1973, asli Padang. Awal karir di musik awalnya aransemen musik di studio Minang Record pada tahun 1999. Awalnya bikin master rekaman bersama Kanda Herman Hasan dan Edi Piliang dan ditawarkan ke Minang Record dengan judul Rato Anak Balai, ciptaan Am KLB, penyanyi Edi Piliang. Nah, karena albumnya ini meledak, maka berlanjut bikin musik album pop Minang Edi Piliang sampai beberapa album. Nah, pada bulan September tahun 2001, diputuskanlah untuk pindah ke Bukit Tinggi dan tetap di Minang Record karena permintaan produser. Ya, sekitar tahun 2003 diangkat sama produser jadi operator di Minang Record. Karena operator yang lama resign katanya. Sekitar pada tahun 2006, John P bikin studio pribadi buat disewakan dengan nama Delta Studio. Pada akhir tahun 2018 pindah ke Jakarta dan juga
resign dari Minang Record ketika itu, tahun 2018 tuh. Nah, keinginan pindah John P ini ke Jakarta karena industri VCD di Sumbar sudah menurun. Karena sekarang selain bikin musik, rekaman dan mixing, juga menerima shooting video klip. Studio John P berada Jalan Gamprit 2 nomor 37 Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Selanjutnya ada Tompi. Nah, John P sama Tompi ini beda ya. Nama aslinya Pak Tompi ini ada Zulfi atau Tompi, yang lahir pada 15 Agustus 1962. Asli dari mana? Dari Padang, Sumatera Barat tentunya. Tompi adalah termasuk senior dalam aransemen lagu-lagu Minang. Bisa dikatakan posko tempat artis-artis senior pada ngumpul ini. Di sini banyak mengaransemen lagu-lagu seperti Rato, Ilau, ya Dendang dengan konsep easy listening dan merdu didengar. Itu yang saya dengar dari studio ini. Studio beliau sendiri beralamat di Jalan Raya Lubuk Minturun, Kelurahan Koto Panjang, Ikua, Kotor RW MP, RT MP, nomor 5 Baleh, Kecamatan Koto Tangah. Selanjutnya ada Novan Solke yang lahir pada 9 September 1982, asal dari Padang Kota juga nih, sampai jadi arranger Minang. Kata saya kan awalnya dulu pernah jadi remixer waktu masih aktif di dunia perjokian. Untuk musik eksklusif awal pandemi COVID-19 dia memulainya nih. Itu disaranin dan disupport oleh Uda Alkawi. Awalnya bikin musik-musik Dalkawi sendiri, dan kemajuan aransemen dari Novan Solke ini sangat pesat sekali, apalagi di lagu-lagu Dendang dan ada juga slow rock. Ya, studio Novan Solke sendiri berpusat di Jalan Pala Lubang Buaya di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Nah, yang terakhir ada, pasti kalian semua tahu, yaitu Dekirian. Dekirian adalah seorang arranger yang mengawali karirnya sebagai penyanyi Minang juga ini sebenarnya. Dan mengeluarkan beberapa album lagu Minang, yang banyak duet juga dengan Fanny Fabiola ya. Yang akhirnya dengan kegigihannya menekuni aransemen musik karena sambil bekerja di salah satu studio musik di Padang. Yang Dekirian pun membuka studionya sendiri didukung oleh istrinya, yaitu Fanny Fabiola ya, yang belakangan juga telah mendunia dengan tembang-tembang lagu-lagunya. Cukup banyak menelan getir kehidupan di masa lalunya. Nah, kini kebanyakan dari lagu-lagu Minang yang viral, mulai dari Thomas Arya, Andra Rispati, Ipang, Arif, Maulana Wijaya, Fauzana, Eno, David Istanbul, Ovi Firsti, dan lain-lain sebagainya, itu diaransemen oleh Dekirian sendiri. Nah, studio Dekirian ini beralamat di Komplek Puri Asri B, Kelurahan Ampang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Tapi sebenarnya masih banyak para arranger-arranger yang sangat rekomendasi untuk kita bahas, bahkan untuk berkarya ya. Dan karya-karyanya pasti mumpuni, seperti ada yang paling senior, ada Pak Perry Zain, ada Om Noverte, ada Iwan Romeo juga di Padang, ada Gema Coklat di Sawalunto, ada Ilbule di daerah Tangerang tuh, ada WWNSK di Jakarta Pusat, ada Zul Ongga di daerah Padang, ada Jimmy Azza di pesisir selatan, ada Kiki Akustik di daerah Jogja. Semuanya itu aransemen lagu-lagu Minang juga, dan banyak lagi lah. Jadi saya mohon maaf jika tak bisa menceritakan semuanya satu persatu karena keterbatasan mulut berbicara ya. Silakan, mana pilihanmu, boleh di komentar di bawah. Jika Anda ingin berkarya lebih, boleh hubungi juga salah satu dari arranger-arranger yang saya sebutkan tersebut. Dan yang pasti orang-orang yang saya sebut ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya dan dalam membuat sebuah karya ya. Jadi di otaknya nggak duit-duit aja sih. Oke, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Oke, hari ini kita sedang berada di Inui Cafe ya. Inui Cafe ini juga di sini ada studionya. Jadi RPC Cinema namanya, Raya Pro Cinema. Di sini juga melayani musik, sound system, lighting, live streaming, dan Zoom, dokumentasi dan video streaming, juga video klip. Nah, ini paling bagus dan murah nih. Bagus dan murah. Jadi murah tidak murahan. Pokoknya keren lah. Yang mau untuk sound system di daerah kita, alamatnya ada di daerah Depok ya, di Inui Cafe ya, pimpinan dari Zul Cipiti ya. Yang mau berkarya, yang mau memanggil untuk event organizer, mungkin acara adat, acara hajatan, ulang tahun dan lain-lain, silakan hubungi di Inui Cafe ini sambil ngopi-ngopi. Pokoknya yang mau order pasti dikasih kopi, minta apa aja dikasih tuh, makanan sama Dazul nih. Oke, nanti kita kasih di deskripsi ya bagi yang mau bekerja sama dengan RPC Raya Pro Cinema di Inui Cafe. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, saya Udi Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.